Pagi. Ya, sedikit nama saya Suster Teresina CB, anggota KPKC Kongregasi dan Relawan Ekoenzim. Saya akan langsung menjelaskan tentang ekoenzim. Ya, slide berikutnya supaya cepat. Nah, ini modul resmi dari Ekoenzim Nusantara. Saya relawan Ekoenzim Nusantara. Ya. Kenapa saya membuat ekoenzim? Nanti akan saya jelaskan di sini ada beberapa hal apa itu ekoenzim, mengapa ekoenzim, ya, cara membuat ekoenzim nanti sekaligus praktek, lalu manfaat ekoenzim dan takaran pemakaian ekoenzim serta ada sedikit tambahan aplikasi dan dokumentasi ekoenzim. Suster Osin itu sebutan untuk saya ya. Ya. Oke, lalu saya akan menyampaikan apa itu ekoenzim ya. Nah, ekoenzim ini adalah cairan ya, namanya ini contohnya cairan ya alami serbaguna ya, yang merupakan fermentasi selama 3 bulan dari apa? Gula, boleh gula merah ya, ataupun gula GMT ataupun molase dan buah dan air dengan rumus wajib ya, ingat nih 1, 3, 10. 1 untuk gula, 3 untuk sayuran atau kulit buah ya, sayurannya hanya boleh 25% ya. Lalu air 10. Gula dan air dulu nanti kita campurkan ya. Oke. Nah, lamanya tadi seperti saya bilang ya, 3 bulan minimal ya untuk wilayah tropis, subtropis 6 bulan. Jadi kalau sebelum 3 bulan, kalau kita misalnya menyicil ya, seperti ini ya, kadang sekian dulu ya, itu boleh dicicil 7 hari itu setelah hari terakhir memasukkan ya. Dan hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan, baunya asam karena harus pH-nya harus di bawah 4. Gitu. Tapi asamnya tuh asam segar, ada yang rasa anggur, aroma tergantung kulit buah yang digunakan ya. Itu jadi mengapa ekoenzim, udah ya, apa itu ekoenzim ya, nanti saya tanya di akhir sesi dapat hadiah apa itu ekoenzim ya, mengapa ekoenzim, dan sekarang cara membuat ekoenzim ya. Sambil slide berjalan kita siapkan wadah dulu ya, slide-nya berjalan. Mengapa? Nah, ini ya, cara membuat ekoenzim, rumusnya tadi sudah ya, berapa? 1, 3, 10 ya. Rumus, jangan lupa bahan, langkah, panen, dan standar. Ya, langsung silakan. Nah, ini wadahnya sudah disiapkan. Ya, wadahnya diusahakan yang bermulut lebar ya, wadahnya yang bermulut lebar. Kemudian volume maksimal 60% dari air, dari wadah airnya. Kalau ini wadahnya 2 liter, 60%-nya berapa? 1.200, kan 2.000 ya, 2.000, 1.200, ini sudah ya, 1.200. Lalu molasenya kalau ini 1.200, kurangi 0,1, gampang, 120 apa? Gram. Kalau molase ininya gram ya, mili boleh tapi kita istilahnya gram. Jadi ini molase 120 gram, ya, wadahnya 2 liter, isinya 60%-nya, berarti 120 airnya. Air, molase atau gula merah dan wadah yang mulutnya lebar. Nah, ini berarti BO-nya kan tadi 1, 3, 10. Satunya molase, 3 kalinya 120 berapa? 360. 360, ini sudah pas ditimbang 360 ya. Lalu nanti kita satukan dulu. Nah, ini kita siapkan dulu. Boleh ya? Supaya sesuai modul ya. Nah, ini ya, sudah ya. 60. Ini kalau 10 liter ya. Kalau yang jerigen besar itu ya, itu kan nanti isinya 9 liter ya. Nah, ini contoh saja ya, wadahnya bermulut lebar. Ya, lanjut. Kemudian nah ini ya, wadahnya yang disarankan seperti ini ya. Jadi bukan wadah seperti ini yang kosong, coba. Nah,
Kalau sudah mahir, sudah pinter, boleh. Nanti ada modifikasi namanya. Ya, modifikasi. Ini kan mulutnya kecil ya. Ya, takut meledak nanti. Ya, jadi kita usahakan yang bermulut lebar dan bukan dari kaca. Next. Sini boleh, sini boleh. Nah, ini bukan kaleng. Bukan kaca juga. Ya, oke, next. Oke. Nah, ini ya, wadah bermulut kecil seperti ini. Kalau sudah pinter, ya ini modifikasinya gini, pakai balon, ya, gitu ya. Nah ini atau pakai Suling ya. ya, pakai saluran itu ya, selang. Itu kalau sudah dimodifikasi ya. Mungkin justru saya kan hanya tinggal berdua, ya saya sebotol kecil aja, boleh. Ada juga kok yang toples ini yang kecil. Nah, ini juga boleh bekas-bekas kue. Oke, lanjut. Nah, ini air yang dapat digunakan seperti apa? Ya, air isi ulang, boleh ya. Air galon boleh. Sekarang ini sudah boleh air pump ya. Yang penting jangan terlalu banyak kaporit ya. Nah, mungkin dicampur ekoenzim dulu ya, dicuci atau diendapkan dulu. Lalu air sumur, air buangan AC boleh. Ya, air hujan juga boleh, tapi jangan langsung digenteng. Di alam ya, tidak lewat genteng. Oke? Ya, karena kan nanti larut dengan debu-debunya gitu ya. Lalu yang digunakan nih, yang disarankan molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Ya, lalu gula pasir sekarang udah boleh. Ini dengan catatan jika ketersediaan gula merah atau molase tidak ada, kualitas hasil dengan gula pasir tidak maksimal. Boleh juga di mix. Kalau misalnya sedikit molasenya ada tapi sedikit kok kurang, tambahin gula pasir sekarang boleh. Ini udah revisi yang ketiga. Zaman buku yang pertama tidak boleh pakai gula pasir. Itu ya. Oke. Terus makin ya, berarti makin paham. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini ya, yang tidak boleh kategori BO. Ini kita nyebutkan BO, bahan organik. Bukan sampah kulit, tapi BO, bahan organik. Itu yang sudah dimasak boleh? Tidak boleh ya. Yang busuk juga nggak boleh, berminyak juga nggak boleh. Misalnya kulit alpukat, ya. Yang kering banget seperti kayu apa itu bonggol jagung, ya nggak boleh. Ya karena kering. Kecuali bonggol jagung, anak jagung itu apa? Tes ya. Ya itu. Tapi kulit durian dalamnya mungkin boleh ya, tapi luarnya nggak boleh. Kulit salak juga susah ya, gitu. Oke, next ya. Nah, tipsnya sisa buah atau saran dipotong sesuai ketersediaan masing-masing. Ya itu tadi, boleh nyicil seperti ini. Ditulisi cicilan pertama berapa, dicatat berapa lagi berapa. Hari terakhir baru ditulis tanggalnya. Oke, ini sudah pilihan tadi, sudah ini nanti satu paket. Ya, lanjut. Nah, ini langkah pembuatan ya. Sambil saya bicara bisa menyesuaikan slide-nya. Langkah-langkah pembuatan ya, setelah wadahnya tadi apa? Ya, bahan dan wadah disiapkan ya, yang sesuai sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini kan molase sudah ditimbang berapa tadi? 120. Menghitung dulu volumenya 2 liter, 60% dari 2 liter berarti airnya 1.200 ya. Kalau satuannya gram, ininya cc. Kalau ini kilo, ininya ya kilo. Airnya liter. Ya, kalau kilo. Jadi ini 120 molase kita campur dengan 1.200 air ya. Tadi saya udah cuci tangan juga sih, tapi nggak apa-apa, semprot lagi ekoenzim ya. Lalu kita aduk. Ya, kita campurkan di sini. Ya, ada pengadukan ya. Bentar. Sendok boleh, sebetulnya pakai tangan juga bersih sih. Sendok ya? Ya, jadi justru kita makin halus ya, pakai tangan dianjurkan karena ini tidak diminum. Ya, nggak apa-apa. Ini begini. Ya, ini sampai lumer ya, ininya gulanya. Gulanya sampai lumer. Hampir penuh ya. Ini muat 2 liter ya, bener ya. Berarti 60%-nya 2 liter berapa? 1.200 kan? Oke. Ya, ini sampai benar-benar
kalau saya lebih gampang, saya kocok begini, ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini begini, tangan kita bersih ya, karena ini tidak diminum. Dan kita makin bersahabat dengan tubuh kita, ekoenzimnya maupun prosesnya. Ini yang penting pastikan bahwa ini benar-benar sudah lumer ya. Tuh. Lalu setelah itu kan tadi ini dicuci dulu ya. Dipilih yang yang busuk dikeluarkan, tidak dibuang tapi dikomposin. Kita tidak menggunakan istilah buang, tapi pilah. Pilah sampah membawa berkah, oke? Nah, gitu ya. Terus, nah ini sampai lumer. Semoga taplaknya enggak ini ya. Sampai lumer. Nah, ini sudah. Ini lalu yang sudah kita timbang, ya, dipotong kecil-kecil lebih bagus nanti dia bercampur dengan bahannya proses. Tapi kalau mulutnya lebar tidak dipotong juga tidak apa-apa. Kulit jeruk, ya, minimal 5 macam. Ya, ini jeruk, apa boleh, pokoknya kan hanya yang keras yang nggak boleh. Wortel, ya, 1, 2, 3, 4. Ya, tadi pisaunya di mana ya? Oh ya. Nah, ini apa? Melon. Nah. Nah, isinya udah dimakan boleh. Isinya dibuat klasik enzim juga boleh. Nah, sorry. Ya. Terus ini semua sudah, semangka, jeruk. Ya, ya biar sehat kan makan buah. Nah, Pisang boleh ya, suster? Boleh, pisang boleh. Kulit pisang aja, pisangnya dibuat klasik enzim atau fruit enzim. Nah, begini tidak ada kewajiban mengaduk. Ya, tidak ada kewajiban mengaduk, yang penting tenggelam. Semua tenggelam. Sudah, lalu kita tulisin karena udah lunas ya. Ini udah lunas 1, 3, 10. Kalau belum lunas, tulisannya ya cicilan berapa ratus gitu ya. Berapa gram. Lalu ditutup kenceng ya. Jika nah, kalau kayak gini nggak ada meledak-meledak ya. Meledak juga paling nyemprot gitu. Kalau mulutnya kecil meledak. Ya, tapi meledak nyemprot aja. Ini kemudian ditulis seperti ini. Ya, tapi itu ya tulisan di mana tadi? Oh, sini. Ya. Jangan lupa tulisin I love you ekoenzim. Ya, ini I love ekoenzim. Berkah semesta, gitu ya. I love ekoenzim. Ya, jadilah berkah semesta ya. Jadi artinya nanti benar-benar bermanfaat. Lalu hari ini tanggal berapa? 25 bulan Agustus 2004. Berarti panennya kapan? 25 bulan 11, 24 panen. Itu minimal ya, lebih boleh. Bahkan 6 bulan juga boleh. Ya, begini. I love you ekoenzim berkah semesta. Ya ini aja ditutup gini. Jangan, kan tidak ada kewajiban mengaduk. Ya. Lalu apa? Ini sudah tidak, kalau yang begini tidak sangat rapat. Jadi dia akan sendiri. Ya, itu, ya. Ya, dia lalu kita tempelkan, lalu simpan di tempat yang sejuk. Tapi jangan disimpan di bawah bed dulu. Kalau ada yang ini bed ekoenzim ya, ranjang ekoenzim, saya juga punya ranjang. Jadi di bawah tempat tidur saya pasang ekoenzim, lalu dia membuat tidur nyenyak. Nah, ini ya, jadi kan, kira ya. Intinya, mana tadi? Oh ya, ya. Intinya dipasang begini ya, I love you ekoenzim, jadilah berkah semesta, ya gitu. Jadi nanti ini benar-benar dengan diberi, kadang dilihat, ditengok gitu ya, tapi tidak usah diaduk, tidak ada kewajiban mengaduk,
gitu ya. Nah, ditempel rapat, oke ya, itu sesuai ya yang saya katakan? Sesuai nggak? Slide. Ya, oke. Lanjut. Nah, lokasi penyimpanan ini boleh ya, tidak terkena sinar matahari langsung. Ya, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia. Gitu ya. Jadi ada ruang khusus, boleh sih di gudang, boleh. Gitu ya. Di area bawah tangga boleh. Yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Oke, nah ini ya. Tips mencicil ya, tadi sudah saya ceritakan ya. Jika memiliki wadah yang cukup besar, misalnya segini atau seperti ini. Nah, ini belum dikelentek ya. Capnya belum dikelentek. Ya. Oke, jika wadahnya besar, ya tetap dihitung. 60% dari wadah ini berapa? Kalau dia 15 liter, ya, hitung ini biasanya 9 liter air. Ya, 9 liter lalu ininya disiapkan berapa? 900. 900. Karena 9.000 kurangi 01. Gampang kan? Kurangi 01 ya. 900 9 liter. Nanti dikocok, masukkan ke sini. Ngocoknya pakai air yang di sini ya, yang udah diukur. Jangan pakai air lain. Nah, memang ini juga termasuk mulut kecil sebetulnya, tapi nanti bisa dimodifikasi menggunakan sarung tangan. Suster sudah membawa atau balon. Jadi nggak usah buka-buka, tutup, gitu ya. Takutnya kaget nanti kalau pakai tutup ini, gitu ya, langsung gitu. Oke, boleh juga yang seperti kaleng kerupuk gitu ya, yang uliran. Yang uliran, kan kaleng kerupuk ada yang plastik. Nah, jadi bukan kaca, bukan seng, ya, bukan logam. Oke, lalu waktu mencicil disarankan tidak lebih dari 2 minggu. Saya biasanya 3 hari, 4 hari udah lunas. Karena susternya ada 22, ya, setiap hari ada kulit-kulit buah. Oke, lanjut. Oke, nah ini ya, catat beratnya setiap kali menambahkan bahan. Ya, hari ini 100. Atau hari ini pisang 1, kulit pisang 50 biasanya, catat. Oh, besok Bapak makan jeruk, saya makan pepaya. Ditimbang, dicuci, ditimbang 100, 150. Sampai 300. Nah, sesuai kebutuhan beratnya. Oke. Hari terakhir setelah mencatat baru ditulis. Lanjut. Nah, ini pemanenan sekarang. Berapa bulan tadi? 3 bulan minimal. Ya, minimal 3 bulan, lebih boleh ya. Setelah 90 hari di sini ditulisnya ya, sama ya, siap dipanen. Ada kemungkinan permukaannya muncul jamur putih halus. Nah, ini saya membawa contoh ya. Ini namanya jamur pitera. Ya, ini jamur pitera yang bintik-bintik ini ya. Ya, jamur pitera ini jamur baik, tidak jahat. Kecuali tumbuh jamur putih kental atau hitam kental. Itu jamur kurang baik, itu nanti untuk kebun saja ekoenzimnya, tapi tidak berarti gagal. Tidak ada istilah gagal, ya. Kalau disimpan di sini, ini karena kecuali kita pakai tutup 2, biasanya nggak keluar jamur. Tapi ini biasanya diincar ibu-ibu, suka pakai masker. Iya, ini putih-putihnya ini tinggal gini, diambil gini, ya kalau udah dipanen ya. Wah, itu tuh nanti rasanya kenceng-kenceng pakai. Nah, gitu ya. Ini aja. Oh, Bapak merayu lagi ya. Oke. Oke, kembali ke laptop ya. Nah, itu ya. Jadi begitu. Lantas ya, lanjut ya, disaring caranya. Saya sudah bawa saringan tadi ya. Apa, suster? Ya, nanti kita praktek ya. Sama ya, ini kita tuang, itu sabun. Kita tuang aja disaring. Nah, ampasnya jangan dibuang. Ya, ampasnya masih bisa dimanfaatkan. Ini ampasnya. Harum. Pokoknya kalau ada yang pakai ekoenzim saya, baunya nggak enak, saya bayar. 500.000. Ya, gitu. Oke, nah pengemasan ini ya, seperti ini boleh. Ini tidak akan meledak, udah nggak usah dibuka-buka juga.
Ya, ini juga. Ini terus sudah selesai ya? Ya, bersama mari kita sebarkan ekoenzim ke seluruh Nusantara, bukan hanya Nusantara, bahkan ke seluruh jagat raya. Apa pesan Dr. Rosukon? Just do it. Oke, terima kasih. Salam ekoenzim. Terima kasih Suster Teresina. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Aku bisa.